Baik, saya akan bacakan Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 22. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian. Ya, terima kasih Bu Marjuni. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan Ibu Evangelis Neliana dengan judul Mengembara. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Puji Tuhan kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara kita, acara Embun Pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kita hari yang baru, semangat yang baru. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mengenai firman kita kali ini saya ambil dari kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Kitab Mazmur ini banyak menceritakan bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan yang dirasakan oleh Daud, atau terutama juga kesaksian-kesaksian perjalanan bangsa Israel, terlepas dari kesesakan-kesesakan hidup mereka. Judul kita kali ini saya ambil mengembara. Mengembara di sini maknanya sangat dalam sebetulnya, sangat luas. Karena hal ini pernah juga menjadi bagian dari perjalanan spiritual hidup saya. Ketika kita masih hidup dalam ketidakjelasan, dalam hidup masih dalam kebimbangan, kita sering mencari Tuhan lain yang sesuai dengan pikiran kita. Ya, padahal sebenarnya kita dari dalam lubuk hati kita sudah tahu bahwa Tuhan yang kita percaya selama ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hanya saja kita yang selalu menjauh dari Tuhan tersebut karena di luar ekspektasi kita Tuhan yang kita inginkan. Nah, waktu saya proses mencari Tuhan, memang tidak terlalu ekstrim sekali ya, seperti kebanyakan beberapa orang. Saya tetap pergi ke gedung gereja. Saya rasa kalau misalnya saya tidak nyaman ketika saya pergi ke gereja tersebut, saya pindah gereja lain. Ini nggak cocok nih dengan saya. Setelah saya pindah ke gereja yang baru lagi, mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan oleh gembalanya atau pendetanya tidak cocok lagi dengan saya pindah ke gereja lain. Atau kadang teman-teman seperjuangan saya pada waktu itu juga melakukan hal yang sama. Karena kadang waktu muda ini pasti ikut-ikutan gitu. Ayo kita gereja sana. Sana enak loh.
penyembahannya, pujiannya, khotbahnya, renungan-renungannya. Wah, lebih hidup di sana, Roh Kudus ada. Kalau di gereja ini rasanya Roh Kudusnya nggak ada, ngantuk, sepoi-sepoi. Khotbahnya pelan, pelan, lambat, lambat. Musiknya juga mendayu-dayu, membuat kita ngantuk. Nggak cocok kita yang jiwa muda. Yuk kita pindah lagi sana. Pindah dari satu gereja ke gereja lain. Tetapi apa yang kita dapatkan? Kita masih tetap haus. Karena setiap kita juga punya pergolakan, pergumulan, kerinduan, haus akan perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, dari mana kita tahu kita bisa merasakan lawatan Tuhan? Sementara Tuhan itu sebenarnya ada di mulut kita sendiri, ada di hati kita sendiri. Dalam proses perjalanan pindah-pindah tempat untuk mencari Tuhan, kadang kita memang sudah letih. Yang tadi firman Tuhan juga katakan, makanan itu pun sudah tidak enak lagi. Dan makanan itu pun sudah tidak ingin kita sentuh lagi. Karena kita merasakan kehausan yang dahsyat, kering, kerontang. Hati kita tidak ada damai sejahtera. Kalau lihat teman kita lebih sukses sedikit saja, kita rasanya panas hati kita. Tetapi kita diingatkan, aku nih ada loh. Saya ini di hatimu, di mulutmu, di pikiranmu. Kenapa kamu harus jauh-jauh mencari saya? Datanglah kepadaku. Karena akulah sang cinta itu sendiri. Akulah yang akan melegakan hatimu. Pikulah kuk yang kupasang. Pikukku ini ringan dan lembut. Sebenarnya kita tahu. Nah, karena kedegilan hati kita tadi ini yang selalu membuat kita semakin jauh sama Tuhan. Tuhan sudah bolak-balik mengingatkan kita. Tuhan sudah bolak-balik menegur kita. Aku di sini. Aku ada di hatimu. Nah, akhirnya semenjak itu saya mulai tersadar. Tersadarnya memang pikiran itu datang sendiri gitu. Ngapain kamu capek-capek pindah sana, pindah sini? Emangnya kamu dapat apa? Ada suara yang berkata di telinga saya. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu harus heboh ibadahnya, tidak perlu harus teriak-teriak. Akhirnya saya putuskan, ya Tuhan, saya ternyata terlalu bodoh selama ini. Saya terlalu memikirkan Tuhan yang sesuai keinginan saya. Pasti tidak ada akan dapat jawab. Tetapi ketika kita memang dalam kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita, kita mengandalkan Tuhan yang sudah kita tahu sejak kita kecil, sejak kita diperkenalkan oleh orang tua kita ataupun oleh para hamba Tuhan. Dialah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jangan lagi kita merasa gamang, jangan lagi kita pergi mengembara, jangan lagi kita pergi jauh-jauh ke tempat lain hanya untuk mencari ketenangan maupun kedamaian. Bahkan kita juga sering mendengar Pastor Paul mengingatkan, sebenarnya Tuhan itu kita rasakan hadiratnya ketika kita bersedekah. Ya, di situ ada Tuhan. Bersedekah kepada orang-orang yang memang sangat miskin, sangat membutuhkan, yang juga sebenarnya sama ketika kita pada dulu mencari Tuhan.
yang kita tidak mau makan dan tidak ingin merasakan makanan, kita berada di jurang tepi maut. Tetapi Tuhan angkat kita, Tuhan tolong kita tidak jatuh ke dalam jurang maut. Demikian juga ketika kita ingin merasakan hadirat Tuhan dengan melakukan sedekah. Kita berbagi kepada orang-orang yang memang memerlukan pertolongan kita. Memang situasi ini sulit untuk dilakukan. Tetapi berusahalah dengan niat kita yang tulus, sedikit saja setiap hari. Maka Tuhan akan ada. Maka kita akan merasakan hadirat Tuhan di hati kita. Dan kita akan merasakan damai sejahtera luar biasa. Baru-baru ini saya pernah bertemu dengan seseorang. Pada waktu itu saya sedang ada urusan ke kantor notaris. Jadi seorang bapak ini punya, saya katakan ada 2 hektar tanah. Dan dia ingin mengkapling-kaplingi tanahnya. Cerita-cerita, ngobrol. Ternyata bapak ini membawa temannya, yang temannya ini katanya bisa membantu meluluskan proses balik nama di instansi pemerintah tersebut. Lalu mereka berunding, si pemilik tanah dan orang yang menolong proses pengurusan ini tadi. Supaya ketika mengurus surat-surat ini nanti, kalau bisa kita jangan harganya terlalu tinggi. Kita harus tekan bagaimana mengurusnya nanti, balik namanya tidak terlalu mahal sehingga tidak memberatkan kepada calon-calon pembeli yang ingin membeli tanah yang akan dikaplingi ini. Singkat cerita, mereka ketika berdebat malah jadi emosi, jadi nadanya lebih tinggi. Si pemilik tanah protes kepada orang yang menolong dia. Inti dari keributan mereka yang saya tangkap dari si pemilik tanah, dia mengatakan kepada si yang menolong ini, Mas, saya kan sudah katakan, saya jangan dibikin susah dengan proses pengurusan ini, ke sana bayar, ke sini bayar, harganya mahal. Nanti kan akan dibebankan kepada si pembeli tanah. Sampai tahu enggak? Yang akan membeli tanah ini nanti adalah orang-orang yang miskin. Yang tukang muat buah, yang tukang ngutip berondolan. Dan saya enggak mau. Kalau saya nanti memakan uang yang mereka keluarkan itu, uang keringat mereka yang susah payah itu, saya makan, itu nanti akan berefek ke anak cucu saya. Lalu jantung saya berdetak kencang. Waduh, luar biasa nih Bapak nih, pikirannya sampai jauh seperti itu gitu. Saya tidak tahu apa mulanya agama atau kepercayaan pemilik tanah ini. Saya pikir mereka orang sebelah gitu, tidak sama dengan kita. Ternyata dia adalah pengikut Yesus. Karena tampangnya sangar ya, Bapak Ibu. Tatoan, maklumlah, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati ya. Saya kaget tuh, badannya kekar, tatoan, mukanya keras, wajahnya ekspresinya keras. Saya pun hanya memperhatikan saja pada waktu itu. Tapi ketika dia mengatakan seperti itu, Mas, saya tidak ingin memakan keringat orang-orang yang membeli tanah saya ini dan akhirnya berinfak kepada anak cucu saya. Saya langsung merinding Bapak Ibu sekalian. Karena yang akan membeli tanah saya ini adalah orang-orang yang miskin. Mereka yang kerjanya muat buah. Kemudian mereka yang kerja hanya ngutip berondolan. Mungkin Bapak Ibu sebagian tidak ngerti ya berondolan itu apa. Gugurnya buah sawit Bu dari atas jadi jatuh.
Kemudian ada orang-orang yang akan mengutipnya, lalu dijualnya. Nah, yang mereka hidup dari situ. Hidup dari hasil sisa panen. Lalu saya berpikir seperti ini. Tuhan, apakah saya juga berada di dalam lingkaran itu tadi? Lingkaran yang di mana saya tidak bersedia bersedekah. Lingkaran di mana saya tidak bersedia berbagi. Apakah yang selama ini saya lakukan tidak yang Tuhan inginkan, sehingga nanti akan berdampak kepada anak-anak saya. Lalu saya review kembali, saya rewind kembali. Ya Tuhan, kasih saya kekuatan. Karena saya di dalam, ya boleh kita katakan, kesenangan atau kebahagiaan hidup kita sekarang, itu kita ingin anak cucu kita juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi kebahagiaan kita atau rasa syukur kita kategorinya apa? Ya, apakah kategori kedagingan? Memang Tuhan tidak larang kita kaya raya ya, Bapak Ibu, Tuhan tidak larang. Dan Tuhan juga tidak mengizinkan kita jatuh miskin sampai melarat. Ya, cukup segala yang ada pada kita itu kita cukupkan. Kita tidak sampai jatuh miskin, kelaparan, susah, tidak punya rumah. Bukan seperti itu pula yang Tuhan inginkan. Nah, lalu menjadi koreksi pada saya. Tuhan kuatkan saya untuk bisa terus kuat dalam pengembaraan hidup saya yang sekarang. Kenapapun ceritanya, kita memang masih mengembara di dunia ini. Tetapi dalam situasi pengembaraan kita, kita sudah tahu arah mana nanti akan kita tuju. Dan proses pengembaraan itu, kiri kanan masalah. Kita yakinlah, masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita lalui, ketika kita tetap terus memegang tangan Tuhan dalam pengembaraan hidup kita akan kuat dan selamat. Jangan takut ketika badai itu ada. Hadapi badai, lalui badai bersama dengan tangan Tuhan. Jadi akhirnya hal itulah yang akan merubah pola pikir saya, sehingga sampai hari ini saya bisa tetap kuat menjalani hari demi hari proses pengembaraan saya. Dan dalam doa dan dalam tingkah laku saya pun saya mencontohkan kepada anak-anak supaya mereka bisa merasakan hadirat Tuhan dengan cara berbagi. Dan bisa merasakan hadirat Tuhan dengan cara mempunyai hubungan intim mereka dengan Tuhan. Karena suatu saat saya tidak ada lagi bersama mereka. Saya akan pergi meninggalkan anak-anak saya. Tetapi yang saya tinggalkan adalah mereka sudah punya hubungan yang harmonis, hubungan yang manis dengan Tuhan. Ketika mereka mengembara, mereka pun sudah tahu siapa yang menuntun jiwa mereka di dalam pengembaraan mereka. Dan mereka mengembara bukan mengembara mencari Tuhan lagi, tetapi mereka mengembara berjalan bersama Tuhan menuju kehidupan kekal bersama Tuhan. Dan inilah yang bisa saya sampaikan untuk renungan kita pagi ini. Semoga Bapak dan Ibu lewat kesaksian saya boleh menjadi penguatan atau menjadi motivasi sedikit banyak yang saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan. Kiranya kita selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan, di mana kita juga akan memasuki masa-masa kita semakin kuat di proses perjalanan hidup kita. Terus memberkati. Silakan.